Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Puput sangat senang sekali bisa menjumpai adik-adik sekalian di dalam ibadah remaja Gemit Paulus Kupang. Kakak Puput berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam hati yang sukacita, menjalani hari-hari kalian. Walaupun kita semua masih ada dalam suasana keprihatinan karena pandemi COVID-19, tapi Kakak percaya bahwa Tuhan baik adanya dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Kasih Tuhan terus melindungi kita sekalian ya adik-adik. Nah adik-adik, pagi ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu kakak pun mengajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa memohon tuntunan Tuhan agar supaya ketika kita mendengarkan perenungan firman Tuhan ini, kita semua boleh diberkati. Oleh karena itu, mari kita semua ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih Tuhan terus menaungi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah duduk bersama, kami akan mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu kami mohon kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh disurahkan kepada kami. Kami semua boleh dibukakan apa maksud kehendak Tuhan dalam firman Tuhan hari ini. Dan dengan pertolongan Tuhan kami juga boleh didorong oleh-Mu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan. Berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saat ini sudah dipilihkan untuk kita sekalian dari Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Ya. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31 di bawah perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." "Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepada mereka, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah adik-adik, itu firman Tuhan yang datang kepada kita saat ini. Dan setiap kita yang mendengarkan dan kemudian melakukannya, kita akan disebut orang-orang berbahagia. Adik-adik, segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini pasti ada tujuannya. HP contohnya, HP diciptakan untuk mempermudah komunikasi antara manusia dengan manusia yang lain. Bahkan semakin kesini HP sudah diperlengkapi atau dibuat canggih dengan fitur-fitur
yang semakin memudahkan manusia dalam berbagai aspek adik-adik. Manusia bisa mengakses media sosial, terhubung dengan orang-orang bukan hanya di daerah atau wilayah tempat orang itu berada, tetapi orang itu bisa terjangkau dengan manusia dari belahan bumi yang lain atau di luar negeri contohnya. Kemudian adik-adik, jam tangan misalnya. Jam tangan itu diciptakan untuk, atau jam pada umumnya itu diciptakan untuk menunjukkan waktu kepada manusia. Manusia yang beraktivitas, dan supaya tepat waktu, manusia harus merujuk atau melihat atau berpatokan kepada jam yang diciptakannya itu. Kemudian ada juga AC misalnya. AC diciptakan untuk mengeluarkan udara yang dingin adik-adik. Saat ini Kota Kupang sementara lagi panas-panasnya adik-adik ya. Siapa yang tidak setuju gitu kalau misalnya kita dalam situasi atau udara yang sangat panas di Kota Kupang ini, kemudian kita masuk ke ruangan yang ber-AC, itu rasa-rasanya kita tidak mau keluar lagi dari ruangan itu ya adik-adik ya. Bahkan kita berharap kalau kita punya kamar yang ber-AC, tentu kita akan lebih betah di kamar, kita tidak mau keluar gitu adik-adik ya. Nah, dari contoh-contoh tadi itu sebenarnya kita mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu ada tujuannya. Tidak mungkin HP, jam tangan, atau AC itu diciptakan oleh manusia untuk kepentingan HP, jam tangan, kipas AC itu sendiri. Tidak mungkin adik-adik. Nah, dengan logika yang sama, pertanyaannya bagi kita adalah, untuk apa manusia diciptakan? Pasti ada tujuan, pasti ada maksudnya dari Tuhan Sang Penciptanya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia, tidak mungkin Tuhan menciptakan kalian untuk kesenangan kalian sendiri. Tentu tidak. Tuhan menciptakan kalian untuk maksud dan tujuan Tuhan sebagai penciptanya. Ya, adik-adik, kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang, kita membuka televisi atau membaca berita di media, di koran dan lain sebagainya, kita mendapati banyak sekali persoalan-persoalan yang sangat-sangat menyedihkan adik-adik. Pandemi COVID-19 ini kalau kita lihat ini mengakibatkan pengangguran di mana-mana. Banyak sekali kakak-kakak kita atau saudara-saudara kita mungkin yang terkena imbas dari adanya pandemi COVID-19 ini. Mereka di PHK untuk dikeluarkan dari tempat pekerjaan. Kemudian ada juga yang mendapat pengurangan upah atau penghasilan atau gaji, atau bahkan mungkin ada juga yang diberhentikan dari tempat pekerjaannya. Nah, dampak dari hal-hal tersebut itu mengakibatkan adanya tindakan-tindakan kejahatan atau kekerasan yang terjadi adik-adik. Misalnya pencurian, orang karena sudah dikeluarkan dari tempat pekerjaan, tidak punya penghasilan, akhirnya dengan cara yang instan bagaimana dia bisa makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, dia mengambil jalan pintas dengan mencuri misalnya. Ya, atau misalnya kita lihat banyak kekerasan dalam rumah tangga itu yang terjadi adik-adik. Ya, antara suami istri, misalnya ada suami atau istrinya yang kemudian diberhentikan dari pekerjaannya karena perusahaannya tidak mampu untuk membayar penghasilan. Dia dikeluarkan, akhirnya dia stres, dia pulang ke rumah, memberitahukan ke pasangannya. Kemudian mereka menghadapi kenyataan hidup hari-hari, mereka berkekurangan, akhirnya terjadilah pertengkaran misalnya, berujung ke macam-macam misalnya adik-adik. Nah, kalau kita melihat hal-hal itu tadi, masalah-masalah itu tadi, apa sebenarnya yang kita rasakan adik-adik? Apakah kita peka atau tidak adik-adik? Kalau kita melihat cerita Alkitab tadi, ada dua kehidupan yang kontras atau berlawanan yang diperlihatkan kepada kita adik-adik. Di sini ada seorang kaya yang digambarkan selalu berpakaian jubah ungu. Jubah ungu itu pakaian tidak sembarang orang bisa pakai adik-adik. Itu orang-orang tertentu saja, kalangan tertentu saja, kelas-kelas ke atas saja yang bisa memakainya, bangsawan-bangsawan, orang terhormat atau orang-orang kaya yang memakai jubah ungu itu. Nah, kemudian orang ini juga bersukaria dalam kemewahan. Setiap hari dia berpesta pora, dia menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dalam kemewahan, menikmati setiap uangnya mungkin atau benda-benda yang mewah,
dan menghabiskan waktu-waktu dalam pesta pora itu bersama dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Tapi kemudian di satu sisi di dekat dia ada orang yang memiliki kehidupan yang terbalik dengan dia. Seorang yang bernama Lazarus yang penuh dengan luka borok adik-adik. Kemudian orang ini juga berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Bahkan saking penyakit boroknya itu tidak bisa tertolong, anjing-anjing yang di dekat-dekat dia itu datang untuk menjilat-jilat lukanya adik-adik. Aduh, kalau kita membayangkan dengan sangat sungguh-sungguh, itu betapa sangat mengerikan kondisi fisik daripada si Lazarus ini. Kemudian sudah dia memiliki penyakit borok, sangat miskin, untuk mendapatkan makanannya pun dia memakan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu adik-adik. Nah, kalau zaman dahulu, zaman orang kaya dan Lazarus ini hidup, orang kaya dalam zaman dahulu mereka kalau makan itu tidak memakai seperti kita misalnya pisau, sendok, garpu dan lain sebagainya, tetapi memakan makanan mereka langsung dari tangan adik-adik. Jadi ketika mereka selesai makan dan kemudian untuk membersihkan makanan yang menempel di tangan mereka itu, mereka tidak memakai kain untuk membersihkannya, tetapi memakai roti untuk membersihkannya. Jadi roti keping demi keping diambil untuk kemudian dilap di tangannya untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang mereka pakai untuk makan makanan mereka itu, dan kemudian roti yang dipakai untuk melap atau membersihkan tangan mereka itu yang mereka buang, dan itulah yang ditunggu-tunggu dan dimakan oleh si Lazarus ini. Aduh, luar biasa adik-adik ya. Nah, tetapi kemudian kita juga bertanya, Lazarus ini kehidupannya sangat dekat dengan orang kaya ini, tetapi di mana rasa kepekaan orang kaya ini adik-adik? Padahal selama ini Lazarus itu bukan orang yang jauh sehingga dia harus bersusah-susah payah untuk menjangkau dan lain sebagainya, tetapi realitas itu atau Lazarus itu dekat dengan dia. Setiap hari Lazarus itu berbaring di depan rumahnya adik-adik, dan mustahil kalau ini tidak terlihat oleh si orang kaya itu. Tetapi menjadi persoalan adalah dia tidak memiliki kepekaan untuk berbuat sesuatu kepada orang miskin ini. Dan dampaknya sangat-sangat jelas terlihat di ayat-ayat selanjutnya, bahwa kemudian kehidupan mereka terbalik 180 derajat. Orang kaya ini yang awalnya hidup dalam kemewahan dunia, ketika dia mati, dia harus menanggung sengsara di tempat penderitaan. Tetapi ini menjadi terbalik dengan Lazarus yang memiliki kehidupan yang sangat-sangat mensukacitakan hatinya karena dia ada di pangkuan Abraham adik-adik. Dan ini sifatnya kekal, bukan sementara adik-adik. Nah, kalau kita melihat sekarang ada satu kondisi psikologis yang dinamakan asosial. Asosial itu adalah tidak ada rasa atau motivasi untuk melakukan aktivitas interaksi sosial adik-adik. Artinya seseorang dengan kondisi psikologi asosial ini, dia lebih suka memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Dia lebih asik dengan kepentingan diri sendiri. Dia tidak peduli dengan kondisi di sekitar dia. Dia tidak peduli kondisi sosial di sekitar dia, dan dia tidak peka dan berbuat sesuatu sebagai kontribusi dia untuk masalah-masalah sosial yang dekat dengan dia adik-adik. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan Kak Puput yang pertama, bahwa manusia diciptakan dengan atau ada tujuan yang sengaja dibuat oleh Allah untuk setiap makhluk ciptaan dia. Pertanyaannya, apakah manusia diciptakan untuk tidak peka dengan persoalan-persoalan sosial di dekatnya? Coba kalian bertanya kepada diri kalian sendiri. Apakah selama ini kalian sudah peka dan kalian sudah berkontribusi untuk lingkungan kalian di sekitar? Sederhana saja caranya untuk mengetahui. Kalian coba bertanya kepada diri sendiri dan melihat situasi yang terjadi. Seperti apa keberadaan kalian di rumah adik-adik? Ketika kalian berada di rumah, kalian berinteraksi dengan orang tua kalian, dengan saudara kalian, dalam keluarga kalian, apakah kalian sudah sungguh-sungguh dan peka dan kemudian terlibat dalam urusan-urusan di dalam
keluarga kalian adik-adik. Kalau kalian misalnya melihat saudara kalian yang sementara kesusahan, kemudian kalian melihat orang tua kalian yang kesusahan melakukan sesuatu, apakah kalian hanya duduk diam dan tidak peka, ataukah kalian peka dan kemudian membantunya adik-adik? Itu pertanyaan untuk kalian adik-adik. Nah, kalian harus benar-benar bertanya dan harus betul-betul mawas untuk ini adik-adik, karena digambarkan di dalam cerita ini bahwa dampak daripada ketidakpekaan orang kaya ini atas penderitaan Lazarus yang sebenarnya dekat dengan dia adalah berakibat sangat fatal, karena kemudian setelah dia mati kehidupannya itu terbalik 180 derajat, bahwa dia akhirnya menderita dalam kesengsaraan, sementara si Lazarus ini dia mendapatkan kehidupan yang baik atau berada di pangkuan Abraham. Nah, seperti apa kalian melihat diri kalian sendiri ketika kalian ada di rumah kalian, ketika kalian ada dalam lingkungan pergaulan kalian, dan kalian melihat masalah demi masalah yang terjadi di dalam kehidupan kalian? Apakah kemudian kalian tidak peka dan ingin meresponnya? Itu pertanyaannya buat kalian adik-adik. Nah, orang dengan gangguan atau dengan kondisi psikologis, tepatnya asosial ini, dia lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak peka dengan kondisi sekitar. Itu juga karena ada faktor yang mendukung dia melakukan seperti itu adik-adik. Nah, itu salah satunya adalah faktor lingkungan di mana dia berada. Nah, kalian mesti hati-hati dengan gadget kalian atau dengan lingkungan kalian yang tidak mendukung kalian untuk memiliki kepekaan kepada situasi di sekitar kalian. Seperti itu. Hati-hati dengan gadget kalian yang membuat kalian artinya kalau kalian sudah pegang gadget itu rasanya kalian tidak ingin lagi memperhatikan kondisi di sekitar kalian. Kalian lebih suka asik dengan HP kalian, browsing internet, media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, lain sebagainya. Itu semua tidak salah, tetapi itu akan menjadi sangat keliru dan sangat mempengaruhi, bahkan sangat mengontrol kehidupan kalian manakala kalian terlalu banyak memberikan waktu kepada hal-hal tersebut dan kalian lupa untuk memperhatikan kondisi di sekitar kalian. Nah, karena itu kalian bagaimana caranya supaya kalian terhindar dari sifat-sifat asosial ini adik-adik. Nah, mau tidak mau sebagai remaja Kristen, yang pertama sekali dan yang paling penting, kalian harus memiliki hubungan atau relasi yang erat dengan Tuhan. Karena biar bagaimanapun melakukan segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan sendiri adik-adik. Mau tidak mau kalian harus menyediakan waktu bersama dengan Tuhan yang rutin dalam saat teduh, doa pribadi, dan lain sebagainya. Itu dimaksudkan agar supaya kalian terus ditolong oleh Tuhan untuk bisa melakukan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kalian adik-adik. Kalau kita sepakat di awal bahwa tujuan kita diciptakan untuk memenuhi atau sesuai dengan visi atau sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhan itu ada di dalam firman-Nya, dan setiap hari kalian harus selalu membaca, mengetahui dan melaksanakan firman-Nya setiap hari adik-adik. Karena itu kehidupan kalian setiap saat harus terhubung dengan Tuhan lewat pembacaan firman dan doa. Barulah kalian akan mengetahui apa maksud Tuhan dalam kehidupan kalian, apa perintah Tuhan hari ini dalam firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan harus kalian lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, setelah yang pertama kalian harus memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan, dan kemudian Roh Kudus itu juga menolong kalian untuk kalian bisa melakukan perintah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kalian juga harus belajar untuk peduli dengan lingkungan sekitar adik-adik. Kalian harus belajar peduli dengan lingkungan sekitar. Kemudian kalian juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Misalnya, ketika kalian ada dalam rumah, kemudian kalian melihat situasi dalam rumah itu, kalian harus berpikir apa kontribusi saya dalam rumah keluarga saya.
kalian sebagai anak harus memainkan peran sebagai anak yang baik. Misalnya berbagi tugas untuk mengerjakan, berkontribusi dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Kalian harus belajar untuk mengambil peran-peran itu, karena disitulah kalian belajar untuk peka dengan persoalan-persoalan sosial di luar kalian atau di luar rumah tangga kalian, adik-adik. Nah, Kak Puput yakin ketika kalian bisa melakukan itu, maka kalian sebenarnya sudah hidup sesuai dengan tujuan daripada Tuhan. Dan seperti itulah kehidupan yang dikehendaki oleh Kristus kepada kalian, adik-adik. Ia menciptakan kalian untuk kalian menjadi berkat buat orang di sekitar, bukan Tuhan tidak pernah menciptakan kalian untuk kepentingan kalian sendiri. Tuhan tidak pernah menciptakan kalian untuk kesenangan kalian sendiri, tetapi untuk semata-mata tujuan daripada pencipta kalian, yaitu Allah sendiri bagi dunia ini, adik-adik. Oleh karena itu, Kaput penutup renungan ini dengan mengatakan bahwa belajarlah kalian untuk peka kepada lingkungan sekitar, adik-adik. Belajarlah kalian untuk melihat situasi yang ada di dalam sekitar kalian, adik-adik. Dan belajarlah untuk peka, untuk terus merespon dan berkontribusi terhadap apa yang terjadi di sekitar kalian. Dengan demikian, maka kalian sebenarnya sudah menjadi anak-anak remaja yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kalian sudah benar-benar menjadi remaja yang remaja-remaja Kristus yang benar-benar mencerminkan kehendak Kristus dalam kehidupan kalian. Nah, sampai situ dulu perenungan firman Tuhan yang datang kepada kita sekalian saat ini. Dan Kak berpesan untuk terus dan jangan bosan untuk terus menyediakan waktu bersama dengan Tuhan lewat saat teduh, membaca firman-Nya setiap hari, dan doa agar supaya hidup kita dituntun oleh Tuhan melakukan segala sesuatu di tempat kita atau di sekitar kita seturut dengan kehendak dan maksud Tuhan. Baik adik-adik, mungkin itu yang bisa Kak Puput bagikan dan Kak Puput sampaikan kepada adik-adik semua. Dan mari kita tutup perenungan saat ini dengan doa. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa hari ini kami belajar dari kisah orang kaya dan Lazarus ini. Engkau memperhadapkan kepada kami gambaran-gambaran sosial di mana kami sebagai umat ciptaan-Mu harus dan perlu untuk merespon hal-hal yang ada di sekitar kami. Kami minta ampun Tuhan bahwa dalam kehidupan kami seringkali kami tidak peka terhadap kehidupan di sekitar kami. Kami lebih sering asik dengan kehidupan kami sendiri. Kami lebih sering asik dan menyediakan waktu yang lebih banyak dengan gadget kami, dengan teman-teman kami, dalam kesenangan kami, dan lupa untuk merespon hal-hal yang ada di sekitar kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, dan kami mohon bahwa dengan firman hari ini kami ditegur, kami memberi diri untuk dibentuk Tuhan, ditolong oleh Tuhan, untuk kami bisa belajar seturut dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah kami sebagai remaja-remaja Kristen memberikan contoh yang baik kepada mereka di luar. Kami boleh bertumbuh menjadi remaja-remaja yang peka dan berkontribusi terhadap kehidupan sosial di sekitar kami, mulai dari keluarga kami sendiri. Kami berdoa dan kami mohon itu ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau yang menciptakan kami akan memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam firman Tuhan ini kepada kami ya Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami ke depan, 1 minggu ke depan ya Tuhan. Dalam sekolah kami, dalam bermain kami, dalam pergaulan kami dengan teman, kami taruh semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami masa depan yang baik, dan oleh karena itu kami juga mau taruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Bila kami boleh terus menyediakan waktu bersama dengan Tuhan di dalam saat teduh pribadi kami, di dalam pembacaan firman Tuhan, ataupun di dalam doa-doa pribadi kami ya Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Oke adik-adik, sampai ketemu di ibadah selanjutnya dan shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.